Salam sehat, Bapak Ibu, saudaraku yang berbahagia. Sungguh sebuah kesempatan yang sangat berharga bagi kita pada malam hari ini. Bila masih bisa mendengarkan uraian Dharma. Mengapa demikian? Karena waktu yang masih ada bisa kita manfaatkan. Pada kesempatan kali ini saya coba kutip dari Dhammapada syair 71 sebagai berikut. Sesungguhnya perbuatan jahat setelah dilakukan tidak seketika berbuah. Seperti halnya susu yang tidak mendadi seketika. Perbuatan jahat itu membara, mengikuti orang dungu, laksana api tertutup abu. Bapak Ibu, sobat muda yang berbahagia, kerap kita suka, senang dengan kejahatan. Karena apa? Karena rasanya manis saat kita berbuat, tetapi pahit akibatnya. Kenapa saya katakan manis? Ya, sepertinya kejahatan-kejahatan senantiasa mendatangkan keuntungan materi saat itu, saat berbuat. Tetapi Bapak Ibu, sobat muda, bila sudah berbuah, akibatnya sangat pahit, sangat panas, sangat menyakitkan. Mengapa demikian? Kita umpamakan keserakahan ketika diumbar seolah-olah menyenangkan, bisa menikmati kesenangan indria-indria sepuas hati, dari mata menyentuh objek yang menyenangkan, telinga mendengar suara yang merdu-merdu, lidah mencicipi rasa yang enak-enak, kulit menyentuh sentuhan yang halus-halus, pikiran menyentuh objek yang sangat menyenangkan pikiran. Tetapi ketika seorang harus melatih menjalankan sila, melatih mengendalikan makanan, melatih mengendalikan ucapan, melatih menghindari tindakan yang tidak benar, berat rasanya. Berat. Mengapa berat? Karena harus menghindari ini, harus menghindari itu, harus tidak begini, harus tidak begitu. Tantangan yang begitu berat. Tetapi itu adalah jalan menuju kebahagiaan. Bapak Ibu, sobat muda, ketika perbuatan jahat itu kita lakukan, seperti membenci, menuduh, memfitnah, bicara kasar, omong kosong, sepertinya menyenangkan hati, tetapi menyakiti orang lain. Namun demikian, sungguhnya kita telah menyakiti, menipu diri sendiri. Kita tak bisa berbuat jahat kepada orang lain. Kenapa? Karena pada saat yang sama, pada saat kita berbuat jahat kepada orang lain, saat itu, detik itu,
kita sedang menanam karma buruk buat kita. Kita menggali lubang buat kita sendiri. Sadari, memang kelihatannya kita bahagia, kita puas menyakiti orang lain, merampas, mengambil milik orang lain. Puas. Bahagia rasanya bisa menyakiti orang lain. Tetapi pada saat yang sama, kita menggali kuburan kita sendiri. Kita menanam bibit yang jelek untuk kita sendiri. Yang satu ketika pasti kita petik akibatnya bila tidak ada karma baik yang kita perbuat. Bapak Ibu Sobat Muda, disinilah saatnya kita mulai melihat kejahatan sebagai kejahatan. Kejahatan pasti memberikan akibat penderitaan. Keserakahan senantiasa memberikan rasa tidak puas akan apa yang telah kita miliki. Oh, saya belum menikmati ini, belum memiliki ini. Padahal kita hari ini sudah memiliki indera yang baik. Memiliki mata, hidung, telinga, kulit, pikiran, lidah. Kita sudah bisa menikmati. Kenapa tak puas? Karena apa? Karena nafsu keinginan. Bahkan kalaupun bumi ini adalah miliknya, orang yang serakah tidak pernah puas dengan apa yang telah dimilikinya. Bicara soal pakaian, pakaiannya padahal sudah banyak, tetapi mata masih melihat yang bagus-bagus pada baju-baju pakaian, celana, masih ingin memiliki. Padahal di piringnya sudah ada makanan yang enak, yang siap disantap, yang sudah disajikan. Tetapi mata ingin, rasanya itu enak. Lalu lidah mencicipi kepuasan yang tak pernah terpuaskan. Karena apa? Karena keinginan yang tak pernah putus. Kalau dibandingkan dengan kebutuhan kita sangat terbatas, tetapi keinginan tidak pernah terbatas. Keserakahan, kebencian, kebodohan. Karena kebodohan akhirnya semua bentuk kejahatan dikerjakan, semua bentuk kejahatan dilakukan. Malas belajar adalah bukti nyata munculnya kebodohan. Malas meditasi, mulai benih-benih kebodohan. Malas berdiskusi dengan orang-orang bijaksana. Bapak Ibu, sahabat muda, orang-orang bijaksana banyak di sekitar kita. Tidak mesti berpangkat, tidak mesti berkedudukan. Bisa saja dia adalah seorang pesuruh, dia adalah tukang sapu, dia tukang parkir. Bisa kita berdiskusi dengan dia. Mungkin orang ini walaupun sebagai supir, sebagai OB, tetapi senang berdiskusi dharma, senang mengajarkan kebaikan-kebaikan. Kebaikan ada di mana-mana. Bisa kita berbicara dengan tukang rujak, diskusilah dengan dia. Apa? Oh, banyak ya. Diskusi dengan para biku, para biksu, para pandita juga merupakan sebuah kemajuan. Orang itu bisa maju. Hei, kamu bisa maju di multi level ya. Bagaimana caranya? Belajar, gali ilmu dari dia. Oh, Romo itu pandai ceramahnya, bisa mempengaruhi umat. Oh, belajar dari dia. Wow, pengasuh itu pandai sekali bercerita. Bagaimana kita bisa gali? Ingat, kita bisa menggali ilmu dan mengajarkan kepada anak sekolah minggu, remaja.
apa yang bisa kita diskusikan dengannya. Kita bisa berdiskusi tentang cara berbuat baik, cara merawat keluarga, cara mencari nafkah, cara membahagiakan orang lain, cara memberikan pelayanan terbaik. Bapak Ibu, sobat muda, keramahan, kebaikan kita senantiasa dipuji oleh semua makhluk. Jangan pernah bayangkan orang baik hanya jalan sendiri. Orang baik selalu banyak dewa yang mengiringinya. Oleh karena itu, orang baik pasti selamat. Orang baik pasti bahagia. Orang baik pasti banyak rezeki. Orang baik pasti banyak menemui kemajuan batin, meskipun seolah-olah hal itu tidak terlihat. Memang tidak semua orang mampu melihat kekayaan orang baik, sahabat orang baik. Cobalah lihat bagaimana kondisi-kondisi orang baik itu. Dia selalu berbahagia. Materinya tidak pernah putus, walaupun secara banyak tidak tampak. Tetapi rezekinya tak pernah putus oleh karena kebaikan-kebaikannya. Dimanapun orang bisa meminta bantuannya. Karena apa? Karena ringan tangannya untuk membantu orang lain. Itulah orang-orang baik. Marilah kita menjadi orang baik meskipun tanda petik terlihat bodoh. Kita sepertinya orang baik, sepertinya tak butuh uang. Ya, orang baik juga butuh uang. Orang baik juga butuh materi, tetapi tidak terlalu meminta dan meminta. Namun rezekinya tak pernah putus. Ingat, itu kita perlu sadari. Orang baik memang tidak bisa beli obat secara banyak, karena mungkin materi pas-pasan. Tetapi orang baik selalu sehat. Orang baik mungkin tidak punya kendaraan pribadi, tetapi orang baik banyak yang mengantarnya pergi kemanapun. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang berbahagia, jadilah orang baik meskipun berbuat tetapi tidak berbuat. Berbuat baik namun tidak menginginkan kebaikan atas namanya dengan pamrih apapun. Mulailah hari ini juga kita berbuat tanpa berbuat. Artinya kita berbuat kebaikan tanpa berharap pamrih apapun kepada siapapun. Yang pasti rezeki itu pasti datang sendiri. Kesehatan akan membuahkan sendiri hasil dari kebaikan-kebaikannya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.